Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan energi keadaan antara kau dan dia. Pakai kartu yang murah-murah aja, yang penting bermakna ya teman-teman. Nah, coba sekarang ya, kalian bayangkan senyumnya, bayangkan detail-detail dari dirinya, ya. Kita akan lihat sama-sama di sini untuk energi cinta kalian dulu. Energi cinta kalian dulu. Aku akan buka 5 kartu pertama, oke? Energi cinta sekarang ini. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita akan buka sama-sama ya. Oke. Oke. Oke, kita akan baca sama-sama teman-teman. Saya sih melihatnya seseorang ini itu masih kayak disinyalir. Dia tuh sekarang tuh lagi kayak energinya berpikir. Entah kamu dan dia ini sama-sama berpikir mungkin ya. Terus yang aku lihat lagi adalah dimana seseorang ini itu mungkin pengen menenangkan hati, berpikir kalian sama-sama tenang, berpikir menenangkan hati dan lain-lain ya. Dan yang aku lihat juga di sini teman-teman, kencang juga sih energinya. Kamu sama dia nih sama-sama lagi pengen, aku nggak mau mengganggu dulu ya privasi masing-masing, pengen coba untuk nggak emosi ya, meninggalkan namanya marah-marah dan lain-lain. Dan yang aku lihat di sini adalah sebetulnya ada kepikiran untuk akur, untuk bicara itu ada teman-teman ya, kepikiran untuk akur, berbicara. Terus aku juga melihat di sini keinginan mungkin dari kamu atau dia ya, yang begitu besar, pengen komunikasi lagi, pengen ngobrol kayak dulu lagi, ngomongin yang indah-indah lah intinya, kayak gitu ya. Dan yang aku lihat di sini ya, ada ketakutan. Dia melihat kayak, mungkin gak ya si ini mau ngomong lagi sama aku, misalnya kamu mau ngomong lagi sama dia atau gimana. Sempet kayak ada putus asa atau ada namanya harapan yang kalau aku lihat musnah ya, harapan yang kayak wah susah nih. Aku lihat dulu di sini, aku tambahin lagi kartunya jadi kita bisa lihat ya biar genep gitu. Nah teman-teman, ini kalau aku lihat dia melihat kamu tuh kayak kesel sama dia ya. Terus yang aku rasakan juga energinya kayak wah pasti ngamuk nih gitu. Kamu pasti ngamuk sama dia. Oke, kita kan lihat dulu ya. Daripada kita berandai-andai dia gimana, tapi kita nggak tahu permasalahannya apa, kita akan lihat sama-sama. Kita akan lihat sama-sama. Ada masalah materi kah? Ya, ada masalah materi kah? Mungkin ada masalah materi. Terus yang aku lihat di sini, wah ini kekalutan, kusut pikirannya ya. Marah, kusut, ada masalah biasanya dari materi, uang dan lain-lain. Kekusutan. Terus yang aku bisa lihat lagi di sini adalah energi kesedihan, kacau, kusut. Teman-teman, kamu kesel kenapa sih sama dia? Kayak ada sakit hati banget, nggak habis-habis gitu ya. Sakit hati banget, nggak habis-habis. Ini kalau misalnya kita bilang mengenai perasaan seseorang teman-teman,
Yang aku bisa lihat di sini adalah aku kayak ngelihat apa ada kebohongan, ya. Apakah ada kebohongan dari seseorang ini? Mungkin gini ya, dia kelihatannya baik gitu, tapi kayak banyak bohongnya, banyak buat kamu kepikiran, banyak buat kamu susah, suka apa ya, nggak jelas dengan kemauannya. Itu yang buat kamu dongkol, berantem ya karena mungkin dia udah buat kamu kesel, mungkin suka bohong, ya kan. Makna sebenarnya dia datang ke kamu tuh apa dan ngapain? Ya kalau aku lihat di sini sih, kita bicara mengenai karena kamu tuh beruntung, karena ya dia merasa ada keberuntungan sama kamu. Kalau kamu juga kayak merasa, oh mungkin lu sama gue tuh cuman seneng karena lu happy gitu, lu diberiin semuanya, bagaimana ya, kayak gitu loh. Jadi ini sih kayak kenapa kamu kesel ya, kamu tuh juga kayak mengharapkan itikat baik dari orang ini. Kamu nunggu kabar baik sebetulnya juga kan, ya. Kamu pengen dia datang bawa kabar baik, tapi ya memang ada kekesalan gitu. Mungkin karena kebohongan, mungkin dia suka bohong, ya. Padahal kamu pengen sebetulnya dia tuh baik sama kamu. Itu sih yang aku rasa, teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini aku melihatnya pasangan itu kan kompleks ya. Cinta tuh kan kompleks ya, teman-teman. Cinta tuh kompleks. Oke. Sekarang kita lihat untuk perasaan dia ke kamu tuh kayak apa sih? Ada kecewa. Lu kecewa. Mau menenangkan diri dulu. Ya, sama itu. Mau menenangkan diri. Mungkin aku bisa bilang apa ya? Orang pengen tenang gitu. Pengen cari, mungkin dia berdiam diri aja sekarang ini, bisa jadi loh teman-teman. Dia ini kayak banyak berdiam diri, banyak banyak egoisnya. Karena aku ngelihat dia nih pikiran itu kayak kurang dewasa. Ini yang aku rasakan ya, pikirannya sangat-sangat kurang dewasa, dan orangnya ini banyak diem, energinya tuh banyak rahasia. Kamu kalau ngeliat dia kan kayak misterius gitu kan, ya, misterius banget. Benar-benar nih ya, kalau kita bicara mengenai perasaan, teman-teman, yang saya lihat itu adalah seseorang ini ada, bisa gini, suka kamu merasa dia ini cuman kayak suka nenangin kamu aja, tapi itu dia tuh kayak menyembunyikan sesuatu. Banyak yang palsu sih, energinya tuh banyak yang palsu ya. Ini kalau kita lihat energinya, kadang-kadang apa yang dia ucapkan, misalnya nih ya, dia bilang dia kalut sama kamu, tapi sebenarnya enggak gitu. Mungkin dia mau sesuatu. Ini energinya. Kenceng nih teman-teman. Aku nggak tahu apakah kamu ngerasa dia suka bohong atau kamu denial dengan perasaan kamu. Tapi yang aku lihat sekarang adalah seseorang ini suka sekali banyak apa ya? Banyak kasih kerutan juga sama kamu. Mungkin dia bohong itu rapi bohongnya. Dia bilang dia sayang sama kamu, tapi dia bisa kayak ngediemin kamu, dia bisa kayak bersikap anak-anak, nggak dewasa, ya, tidak memberikan kemajuan juga mungkin buat kamu. Nah di sini saya ngelihat dari energi kamu nih. Oke, kamu tuh kayak mencoba untuk belajar apa? Belajar untuk lebih baik buat dia. Kamu belajar untuk lebih memahami dia. Ini yang aku lihat, teman-teman. Kamu tuh kan kayak ngerasa gini ya, kamu bisa lah kayak ngebuat orang ini berubah,
Ya kan, kamu punya prinsip gitu. Kamu ngerasa dia bisa berubah lah. Dia bisa baik, dia bisa nurut sama kamu. Kamu tuh belajar loh dengan karakter dia, walaupun sebenarnya apa ya? Kamu tuh ada sifat untuk dia tuh mau menolong. Kamu pengen ngebantuin dia. Kamu tuh sebetulnya merasa kayak dia ini solusinya adalah aku. Kamu belajar untuk nolong dia gitu, tapi ya dia sendiri di sini sifatnya kekanak-kanakan. Oke? Nah, sekarang aku ingin bacakan lagi. Berat nih. Ya mungkin dia tidak ungkapkan kepada kamu. Dan kamu juga ya, yang sebetulnya nggak diiniin. Kenapa ya aku ngeliat energi dia tuh kayak ngebuat kamu terlalu apa ya, terlalu banyak pikiran. Kamu belajar untuk memahami dia, tapi dia kayaknya anak kecil, dia nggak mau. Banyak bohongnya pula. Ya kamu termasuk masuk dalam kategori cinta toksik loh ini teman-teman. Hati-hati. Ya, hati-hati. Di sini itu dia suka mengobservasi. Ya, suka mengobservasi. Jadi dia tuh tahu mungkin kondisi kamu itu apa ya? Dia tuh suka buat kamu bingung. Dia suka banget membuat kamu bingung. Gitu loh. Misalnya hilang-hilangan ya, membuat kamu bingung, tiba-tiba kayak pergi, datang lagi, itu dalam pikiran dia karena dia sudah tahu nih kartu truf kamu tuh di mana, dan dia merasa kayak sudah mengenal kamu. Kamu selalu berpikir sama dia, kenapa ya kok dia ini selalu membuat keributan, kenapa aku nggak bisa tenang gitu. Ya, kalau aku bisa simpulkan di sini, kamu tuh bilang ke dia bahwa lo itu nggak paham gue ya, gitu. Ada kata-kata gitu. Kamu ngertiin gue kayak, kamu pahamin gue kayak, jangan kayak begini udah dikasih tahu. Nah, ini ya, kamu tuh juga berpikir dia itu kayak anak kecil gitu. Ya, maksudnya tuh suka di apa namanya, suka di urusin, diperhatikan. Tapi mungkin sebaliknya, kalau kamu kenapa dia nggak merhatiin kamu, kan anak kecil gitu, maunya diperhatikan. Tapi apakah anak kecil itu punya sense care ya, itu kita nggak tahu gitu kan. Kalau misal kayak anakku sih ngerti, tapi kalau di ini kondisinya mungkin terlalu kekanak-kanakan, dia pengen dimengerti tapi dia nggak mau ngerti orang. Bisa jadi orang ini tuh ada NPD-nya teman-teman, bisa jadi orang ini ada NPD-nya ya. Nah, kita akan lihat sebetulnya dia ini secara physically beneran ya, karena secara pikirannya begitu. Cinta kamu nggak dia? Ada nggak dia mencintai kamu? Kenapa saya melihatnya ini kayak ruwet ya? Aku itu kayak selalu merasa gini loh, dia tuh punya keinginan yang harus kayak diturutin. Iya nggak? Punya keinginan, punya kemauan yang memang harus diturutin. Nah, ini aku lihat ya, bagaimana dia ke kamu. Kamu mungkin jago simpen uang, dia suka uang, jago simpen uang kamu nih ya, jago simpen duit. Secara fisik dia suka sama kamu karena kamu jago untuk simpan uang, kamu tuh mengerjekeni. Dia stuck sama kamu dikarenakan duit. Sementara secara physically sebetulnya ya, kalau kamu sendiri teman-teman, kalau kamu ditanya, kamu sebetulnya bisa gak sih ninggalin orang ini? Bisa. Tapi kenapa? Ya mungkin kamu masih ada ego
ya, atau kamu sudah berbuat banyak sama orang ini, sudah kayak segala-galanya kamu berikan, tapi dianya juga nggak bisa berikan sesuatu yang ini. Mungkin kamu melihat dia, kamu pengen menolong, sudah tentu kamu pengen menolong dia, ya. Itu yang kurasakan banget, kenceng ini energinya. Kamu pengen nolongin dia, kamu pengen berharap dia tuh bisa sayang sama kamu. Kamu selalu merasa, kenapa? Kamu selalu merasa ada gagal gitu merubah dia. Kamu selalu dibuat sama dia itu kayak nggak bisa memenuhi, nggak bisa nolong dia. Kamu gagal kayak nolong dia. Ini serem loh nih kartunya. Lebih serem daripada tarot ya. Jatuh kemana? Tahu lah. Kita lihat lagi di sini. Apakah dia di sini pantaskah untuk dipertahankan? Kita lihat dulu ya. Energinya dia ke kamu sebetulnya, teman-teman. Ini yang terjadi. Kacau ini. Energinya kacau sekali. Ya. Kalau dari dia sih, dia ini kayak kasih nggak kasih kepastian sama kamu, teman-teman. Dia tuh cuman kasih harapan-harapan palsu, ya. Yang dia suka adalah di sini jelas-jelas sekali materi kamu. Nah, dia tuh tahu, dia tuh berpikir gitu loh. Dia tuh sebetulnya sudah memikirkan bahwa jelas-jelas sebetulnya dia nggak bisa kasih kamu harapan, ya. Dia cuma kasih harapan aja. Tapi dia nggak bisa berharap untuk jadi sama kamu. Nah, yang aku lihat kenapa, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Banyak ditolongin, ya. Kehadiran kamu dalam hidup dia adalah kamu tuh banyak sekali nolongin orang ini. Dan yang aku lihat juga di sini teman-teman, kamu merasa kayak dia ini jodoh kamu, ya. Ini kalau aku bisa bilang dari dianya sendiri, kalau dia berubah, mungkin dia bisa jadi jodoh kamu, bisa. Tapi di sini dianya tuh hanya kasih kayak harapan-harapan yang menurut aku ya teman-teman, sorry to say, kalau kamu kayak mengharapkan seseorang ini terlalu dalam, kayaknya dia nggak bisa berat-berat deh. Dia nggak bisa nggak bisa ngasih kamu kepastian. Pasti belibet kalau kamu tanya kapan ini kapan itu, ya. Yang aku lihat di sini lagi-lagi materi. Mungkin kamu dilihat sama dia ya warisan. Itu kenapa kartu ini selalu keluar. Ini loh yang terjadi teman-teman. Kamu tuh merasa kayak mampu, ya. Kamu merasa mampu buat dia, tapi di sini dianya nggak bisa kasih kamu kepastian. Ya ini hubungan kalian itu hanya kayak stuck pada pertolongan aja. Dekat dikarenakan bantu membantu. Itu, ya. Jadi kalau kamu tanya ke aku, Kak, apakah di sini dia ini ada cinta sejati? Ini kartunya licin banget. Apakah ada cinta sejati? Yang saya lihat sih, kamu jawab sendiri deh dari kartu ini. Ruwet teman-teman, ruwet. Sulit. Kalau kita bilang apa? Sulit, Kak. Ini udah pakai SY, sulit. Sabar ya. Saya ngelihat ini hatinya nggak setulus itu. Ini go item loh.
goitem. Sifatnya tidak setulus itu. Dan orangnya ini banyak berdusta. Cinta penuh dengan pendustaan, ya. Kalau kita melihat dari perasaan teman-teman, orang ini tuh sepanjang-panjangnya akan selalu berdusta, dan kalau aku lihat hatinya kurang bagus untuk kamu jadikan pasangan. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Semesta itu memberikan anugerah yang adil, ya. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan, tidak perlu dibandingkan dan jadilah diri sendiri. Nah, pesannya dalam pembacaan ini adalah gini teman-teman, kamu itu orang yang punya kelemahan dan kelebihan, ya. Dia nggak bisa nuntut kamu kelebihan terus atau melampaui sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Jadi kamu tuh ibaratnya kayak ngumpanin dia, atau kamu memang ibaratnya kayak gimana ya, kayak suka sama seseorang tapi effort kamu itu besar sekali dibandingin dia effort ke kamu. Kamu jangan selalu merasa aku mampu sama dia. Ketika kamu sulit, apa dia ada bantu kamu? Apakah dia merasa seperti itu? Orang ini hatinya jujur tidak ada ketulusan, ya, nggak ketulusan. Kita bacain orang ini siapa sih. Aku coba liatin ciri-cirinya ya. Oke, kita lihatkan dulu ciri-ciri dari seseorang ini. Kita lihat sama-sama teman-teman. Saya tuh kayak merasakan kulitnya gelap, ya. Orangnya keras, kulitnya gelap. Terus yang aku lihat sekali di sini, ada yang ciri-cirinya di sini menyukai harta, kulitnya agak gelap. Terus ada juga yang badannya mungkin agak gemuk, mungkin, ya. Kalau kita lihat di sini kan, ya, kalau ciri-ciri seseorang itu kan bisa aja mirip-mirip teman-teman. Nanti kita akan lihat inisialnya dia, ya. Nah, terus di sini yang aku lihat juga adalah seseorang ini sebetulnya dia tuh punya keberuntungan, tapi ya mungkin dia nggak mau sabar gitu. Orangnya sebetulnya tuh bisa gitu loh, kalau dia mau dia mampu. Orangnya kulitnya agak gelap ini, ada yang gemuk juga. Terus yang aku lihat juga di sini adalah dia agak, kalau dia seorang perempuan dia agak cerewet, suka ngomong kalau dia perempuan, ya. Kulitnya gelap, kulitnya nggak putih-putih banget, ya. Kamu tau lah siapa, aku nggak bisa kasih sesuatu yang fix teman-teman, tapi ya kamu berhati-hati, ya. Kalau dia kulitnya gelap, itulah dia. Terus kita buka lagi di sini dengan menggunakan kartu Lenormand. Apa yang khas atau detail dari orang ini? Apa yang khas atau detail dari orang ini? Kita lihat sama-sama ya. Dominasinya besar. Kalau dia seorang laki-laki atau dia perempuan dan tomboy, ya, dia ini mendominasinya besar dan selalu pengen kayak gini. Kalau dia jadi bos, ya, ibaratnya dia suka mencutin orang untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat dia. Jadi dia suka kayak, bukan memeras ya, tapi lebih kayak lebih senang kalau orang itu memberikan effort yang besar kepada dia. Ini fix NPD, ya. Dominasinya besar banget ini. Usianya bisa jadi lebih tua daripada kamu, ya. Dia mungkin kelihatannya kayak setia teman-teman, kelihatannya setia, kelihatannya dia baik karena usianya mungkin lebih tua, atau kamu merasa dia lebih pengalaman, udah tuh energinya kenceng ke kamu, gerakannya kenceng ke kamu. Tapi
semakin ke dalam, kita melihat sifatnya dia ini kekanak-kanakan, ya. Kalau aku lihat ya, dia tuh selalu kayak apa ya, selalu kayak ada kayak masalah gitu loh. Dia tuh punya traumatic inner child, punya masalah inner child di sini. Dan yang aku lihat juga, orangnya itu suka membuat apa ya, suka, kalau kita lihat tuh kartu set itu kayak memberikan tekanan. Orangnya itu memang setia, tapi ketika dia deket sama kamu bukannya memberikan kebahagiaan, tapi kayak ngasih stres gitu ya. Dia kayaknya juga punya banyak masalah, dia punya masalah kesetiaan juga mungkin. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh suka ngontrol teman-teman, suka sekali ngontrol ya. Kita lihat lagi, Snake Sun. Kamu sudah menyadari kalau dia ini adalah hubungan toksik yang sudah kau pelihara lama. Hubungannya mungkin ada yang lebih dari 4 tahun. Oke? Jadi apa yang harus kau lakukan, Kak? Jangan terlalu effort karena energi kamu habis nih. Teman-teman. Kamu ya, kalau sudah dikasihkan cobaan, harus punya inisiatif untuk move on. Saranku itu buat kamu. Oke? Jadi jangan selalu berpikir, oh dia baik, tapi energinya kamu lebih capek daripada dia. Jangan. Sudah, stop sama yang begitu-begitu. Nih orang-orangnya, nama-namanya silakan kalian lihat sendiri ya. Dan terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau kalian suka dengan pembacaan Ceki, aku akan lanjutkan di pembacaan berikutnya. See you, I love you, bye bye.